Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana biasa majelis kita diawali tadi pada sholat subuh dengan iftitah dan khatmil Quran 30 juz dan diakhiri dengan doa khatmil Quran yang telah dilaksanakan oleh tim Al-Fikro. Mudah-mudahan amalia beliau-beliau yang telah mengatamkan Al-Quran setiap hari Ahad pagi ini, mudah-mudahan kelak di hari akhir akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih sempurna lagi. Amin. Kemudian acara kedua, laporan infak yatim tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Yasir Huda mewakili Bapak Sri Widianto Sarjana Hukum. Ahlan wa sahlan, segera Pak Sek. Kemudian acara yang ke-3 dan 4 yaitu mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai kita. Oleh karena itu mari kita ikuti bersama, insyaallah Pak Kiai akan mengupas surah Al-Kahfi yang terakhir ayat 110. Mohon sekarang kita ikuti, mohon segala aktivitas kita tinggalkan dulu. Kepada tamu karam Bapak Kiai disumanggakan, Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan li rabbinal azimil jalil, salatan wassalaman li rasulih Muhammadinil hadid jalil wa ala alihi washabihi ansalil qanadil, amma ba'du. Para jamaah rahmati Allah, pagi hari ini kita ingin mengkaji dan berusaha memperkuat keimanan kita bersama dengan pengajian Adz-Dzikrah melalui kajian surah Al-Kahfi ayat terakhir yang fokusnya nanti tentang kesyirikan, bahwa salah satu penyelamat kita ini adalah ketika kita membersihkan diri dari kemusyrikan, kesyirikan, sehingga tauhid iman kita selamat, bersih dari noda kesyirikan. Itu yang paling penting, nomor satu. Karena dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lah dosa syirik. Dan seluruh pendengar radio Blambangan FM yang setia mendengarkan kajian Ahad pagi, disiarkan tunda sore maupun pagi, semoga kita semua dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Satu ayat ini berisi dua pesan penting. Yang pertama adalah yang substansinya tentang ketuhanan. Yang pertama adalah tentang eksistensi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusia, bukan Tuhan. Sebagai seorang manusia yang bukan Tuhan. Tentu manusia ini layaknya manusia yang lain secara basyariah, sama dengan kita semuanya, keperluan dan kebutuhannya. Dan yang membedakan adalah diwahyukannya kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW melalui ini adalah Al-Quran.
Ini yang membedakan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam kalimat ini kita harus bisa menundukkan siapa Tuhan, siapa Nabi, siapa yang disembah dan siapa yang diikuti. Yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang diikuti adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita keliru. Nah, di sini penting yang menyelamatkan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bisa menempatkan bahwa Nabi adalah seorang manusia yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sesembahan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu termaktub di dalam kalimat kul innama ana basyarun mithlukum yuha, diwahyukan ilayya kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa substansi wahyu itu? Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kita semua, Tuhan kamu sekalian itu satu, Tuhan yang satu. Di kalimat ini tidak boleh ada sekutu, tidak boleh ada kesyirikan, kemusyrikan. Ini larangan. Walaupun kalimat ini menyatakan satu sifatnya adalah penegasan, sesungguhnya saja itu sudah tidak bisa tidak, bahwa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu itu satu. Nah, kemudian ayat ini dilanjutkan faman kana yarju liqa'a rabbi. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam makna lain, barang siapa yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengharapkan nikmat hidup di dunia dan selamat hidup di dunia dan akhirat, tentu syaratnya ada dua. Yang pertama adalah falyamal amalan solihan. Kita diperintah untuk melakukan amal soleh. Amal soleh. Amal soleh ini tidak boleh dipisah dengan syarat yang kedua, wala yusyrik. Sama-sama perintah, yang satu perintah untuk mengerjakan, yang satu perintah untuk tidak mengerjakan. Jangan melakukan, jangan bersikap, jangan punya niat, jangan taat terhadap hal-hal yang berbau syirik. Ya. Wala yusyrik biibadati, di dalam ibadah terhadap Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala ahadan, kepada yang lain. Jadi ada dua hal yang penting. Ada amal soleh, ada wala yusyrik biibadati rabbihi ahada, ada menyekutukan Allah. Ini yang dilarang. Kalau kita ingin menyelamatkan itu, maka kita akan nanti hadiahnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan rahmatnya, berjumpa dengan surganya, dan berjumpa dengan seluruh yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Nah, tentu kita ini pingin berjumpa dengan Allah, pingin. Surga aja luar biasa, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat dulu surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ayyusyraka bihi,
perbuatan syirik. Jadi Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan kemusyrikan. Jadi dosa yang tidak terampuni itu syirik. Wa yaghfiru ma dzuna dzalik. Yang diampuni oleh Allah itu selain syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kesyirikan. Bentuknya apa saja? Bisa berbentuk niat, niat kepada Allah tapi dunia niat kepada yang lain. Ini contohnya 3 lah minimal ya. Doa, niat, taat. Hati-hati ini. Doa, niat, taat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga meminta kepada yang lain. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berharap kepada yang lain. Itu syirik. Karena kita sudah menyatakan ikrar setiap kali sholat dengan membaca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ketika kita ini meminta, syirik itu bisa berada di tempat ketika kita meminta. Hati-hati. Meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Utuni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku. Jadi Allah mengatakan aku, tidak mengatakan kami, mintalah kepada kami, tapi mintalah kepadaku. Karena ini hak prerogatif Allah, tidak bisa meminta kepada yang lain. Yang kedua, jenis atau macamnya syirik itu bisa berupa niat. Awas, hati-hati dengan niat. Innamal a'malu. Hati-hati dengan niat. Ini kunci ini, meminta dan niat ini. Yang kedua niat. Kita niat sholat, kita niat ngaji, kita niat, jangan ada niat lain kecuali lillah. Gini ini bisa menjadi bagian dari bahayanya atau suburnya syirik kalau nggak hati-hati dalam niat. Niatnya ngaji, menggali ilmu, mendalami, mendapatkan tambahan wawasan tentang Al-Quran. Kok ada niat lain? Ingin dipuji misalnya ya, biar ceramahnya enak. Nggak enak kalau nggak datang, nanti nggak nyaman dengan Pak Wahyudi. Ini niat lain sudah, nggak boleh. Sholat ada niat lain kecuali kepada Allah, nggak lillah, nggak lillah. Karena kita menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, itu niat itu. Sudah harus ditancapkan di dalam hati yang paling dalam bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Doanya kepada Allah, niatnya harus lillah. Jadi yang menentukan keberhasilan kita di ujung kehidupan, di ujung pekerjaan, itu adalah niat. Niat. Nah, niat ini harus hati-hati, niat ini. Bisa jadi niat itu di awal, bisa jadi di tengah, bisa jadi di akhir. Kayak orang puasa itu kan niatnya sebelum puasa itu. Kan sudah malam baru niat. Puasa fardu itu kan niatnya di malam hari. Kalau puasa sunnah boleh di siang hari tapi sebelum tergelincirnya matahari. Niatnya di tengah boleh. Artinya tapi yang penting jangan sampai menyimpang niat itu kecuali lillah.
Yang ketiga, taat. Taat tidak boleh kecuali kepada Allah. Taat tidak boleh kecuali kepada Allah. Ini harus hati-hati, jangan taat kepada yang lain. Patuh itu kepada Allah. Patuh kepada Allah melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patuh kepada Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Wujud dari patuh kepada Allah mengikuti Al-Qur'an. Contohnya begini contohnya. Ini kemarin saya sampaikan. Kalau ada orang kaya, lalu kemudian dia itu sombong. Kalau ada orang kaya, lalu dia meninggalkan ibadah. Kalau pendapat umum karena kekayaannya. Kalau ada orang miskin, lalu dia suka mengeluh dan merintih, senengannya sambat, suka nyalahkan, itu bukan karena kemiskinannya, tapi kalau orang umum mengatakan itu karena miskin. Nah, itu karena miskin. Tapi kalau menurut agama bahwa yang menyebabkan itu bukan karena faktor kaya maupun miskin, tapi yang menyebabkan ada tebal tipisnya iman. Jadi menurut Al-Quran, orang itu tidak terpengaruh oleh kekayaan kalau imannya tebal. Orang itu tidak terpengaruh dengan kemiskinan kalau imannya tebal. Tebal tipisnya iman tidak tergantung hal-hal yang bersifat materi. Maka orang yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terpengaruh dengan gemerlapnya dunia. Punya jabatan, nggak punya jabatan, punya harta, nggak punya harta, punya duit, nggak punya duit, tetap dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendatangi masjid ketika punya hutang, dan tidak tahajud karena dia punya kesulitan. Sulit tidak sulit, dia tetap tahajud dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu banyak uang, alhamdulillah, ucapan-ucapannya. Ketika nggak punya uang, lalu kemudian mengucapkan selain alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dipakai waktu enak saja, waktu nggak enak tidak dipakai alhamdulillah. Ini minimal 3 ini. Coba kita rasakan. Yang paling berat perjuangan kita itu menghindarkan diri dari kesyirikan. Nggak usah melihat kesyirikan orang lain, kita melihat kesyirikan diri sendiri. Kayak lagunya Astagfirullah itu ya apa? Astagfirullah apa? Bukan itu ya. Itu yang dikenal zikirannya Gus Dur itu loh. Ya Rasulullah, ya salamun. Itu di tengah-tengah kan ada itu, bukan ngawitiin sun terus. Bait kedua apa? Coba dibuka di situ. Itu kan tentang kesyirikan. Coba itu sekali-kali nyanyi bersama itu, biar nggak terlalu serius. Tadi kok tegang banget ini. Mana? Terus mana?
akeh kang apal gampang kebujuk jadi gampang mengkafirkan orang lain, jangan gampang mensyirikkan orang lain, yang diurus syiriknya sendiri. Bener nggak niat kita ini? Nah itu ya, bener nggak doa kita ini? Ya, ono wong donga moro-moro ngadeg, cek wedine donga bareng ya. Kan ada itu jamaah. Kalau saya kalau sudah ngimami itu kadang-kadang ada jamaah waktunya doa berdiri. Kenapa? Enggak ada itu doa bersama itu enggak sunnah. Yang ngaji lek gak jeru yang ini. Ini karena Nabi tidak pernah mencontohkan doa bersama. Ya memang. Kenapa sebab? Beda yang imami Nabi dengan yang imami saya. Kalau yang imami Nabi pasti doanya dikabulkan. Kalau yang imami saya kan belum tentu dikabulkan, bisa jadi dikabulkan dan kita berharap dikabulkan. Lalu ndungone terus sampean aneh-aneh sing dijauh. Nah kita ini kan enggak, makanya harus dalam memahaminya. Jangan mengkafirkan orang lain, lihat kafir di dewi. Jangan mensyirikan orang lain, lihat syirik sendiri. Bener nggak niat kita ibadah ini? Lo gini ini nggak mudah lah ini. Wong sejak berdirinya Adzikro dengan Ahad Pagi Keliling tahun 2009 saya ngaji bersama Khotmil Quran itu, oh ini politik ini. Itu sudah dituduh politik itu. Yang nuduh itu yang ngantem awake dhewe, yang dituduh ya kudu ngantem awake dhewe. Betul nggak kita ini niat itu? Alhamdulillah terwujud pondok pesantren. Nah, pondok pesantren itu apa? Kemarin saya ini datangan tamu yang mengklarifikasi, alhamdulillah Pak Yudi, saya salah sangka selama ini. Tak pikir bikin pondok pesantren untuk simbol saja, untuk popularitas sampean sebagai kiainya, biar disebut pengasuh dan disebut titel kiai. Nah setelah tahu anak-anak santri bisa baca kitab, tafsir Jalalain bisa, Fathul Qorib bisa, Fathul Mu'in bisa, Nahu bisa, kaget ya. Oh enggak, ternyata enggak ada. Jadi cara kita untuk melawan dugaan-dugaan orang lain itu caranya adalah dengan prestasi. Nggak usah dilurus-lurusan non, kita niat kepada Allah kok minta pengakuan manusia itu. Nggak usah risau, nggak dipanggil kiai, nggak dipanggil haji. Jadi yang paling pernah haji, kalau nggak dipanggil haji itu nggak usah bingung. Ini kan ada namanya Imron. Pulang dari haji nggak dipanggil haji, Ron nggak noleh. Nah, aku haji ya 35 juta, moh, nah ini sudah tidak perlu takut, tidak dipanggil haji, tidak perlu takut, tidak dipanggil kiai, tidak perlu takut, tidak keramat, tidak usah. Itu berarti bertumpu kepada niatnya hanya kepada Allah. Sebelum punya ilmu, dia mencari ilmu ke sana kemari, sampai DP lek perlu drosor nang kiai. Nang guru, setelah punya ilmu bingung ya apa caranya dihormati wong bahwa dia itu berilmu. Lek gak lungguh nang ngarep rumangsa gak dihormati, lek gak disilahkan rumangsa dhek iku gak diregani. Kan ada orang begitu itu. Waktu miskin dia itu kumpul dengan banyak orang, waktu kaya itu bingung mencari penghormatan.
Waktu belum menjadi pejabat, dia bisa jagongan. Setelah jadi pejabat itu gengsi kalau jagongan. Ini niatnya yang salah itu. Orang yang niatnya kepada Allah bisa dilihat dari sikapnya. Kalau dia mencari pujian, selalu ingin diagungkan. Kalau dipuji dia itu mumbul, dan kalau gak dipuji dia ndelesep, itu berarti niatnya salah itu. Gelo lek gak dipuji, susah kalau diolok-olokkan. Nah ini berarti niatnya yang salah. Jadi kita nggak mungkin sempat ngurusi orang lain kalau kita ngoreksi diri sendiri. Coba lihat niat kita ini sehari-hari apa hidup itu. Apa betul? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa betul kita ini benar-benar niat ibadah dalam hidup itu? Akan pensiun itu sibuk beli sawah kok. Saya tanya, kenapa Anda beli sawah? Untuk persiapan masa pensiun, untuk hari tua. Hari tua itu mau mati, kok malah beli sawah ngurumpek gitu? Apa cara berpikirnya? Iki sing PNS mesti krungu kok iki. Aku gak nyinggung sopo-sopo kok. Pokok kalau tua jangan malah numpuk harta. Lo numpuk harta malah sibuk dengan harta. Harus numpuk amal. Apakah salah? Enggak, asalkan hartanya digunakan untuk beramal. Aku tak numpuk sawah, harta yang banyak biar saya bisa sedekah. Nah itu baru bagus. Itu baru bagus itu. Saya sudah tua saya ini. Anak-anak sudah mulai bekerja, saya tak nang sawah. Loh, kok nang sawah? Nang masjid. Tuwek nang sawah. Ya Allah. Cita-citane lho. Wong atine mati kok malah nang sawah. Ya Allah. Gak salah, ndak salah. Maksudnya ojo langsung nang sawah, nang masjid lho. Aduh. Mari masjid nang sawah itu kan alasane. Bukti ini mari nang sawah, mari telat sholati. Jadi saya sering ketemu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Yudi, saya sudah mau pensiun. Sekarang siap-siap untuk hari tua. Saya bikin kos-kosan. Loh, kok bikin kos-kosan? Siapa? Ya apa kabarnya? Ya kurang 3 amplop Pak Yudi, 3 amplop. Alhamdulillah saya sudah punya travel sekarang. Loh, untuk apa? Ya kan habis ini kan tidak kerja, ya sudah travel ini saya nikmati. Loh hati ini gak mati tadi. Hati ini terus lo tahu rep ini. Jadi kenapa orang-orang itu masuk neraka dengan langgeng? Karena dia menganggap dunia ini langgeng. Maka dia dimasukkan, ganjarannya masuk neraka nanti langgeng. Hati-hati itu. Jangan tersinggung ya. Karena ini ngaji itu memang kadang-kadang nyinggung. Jadi kalau ada nasihat baik itu kadang-kadang kayak sambil beldek no. Wah, nyinggung aku iki lho. Aku gak nyinggung, aku gak nyebut jeneng kok tersinggung, berarti kan kelakuanmu dhewe. Awas, Pak Wid ini kan PNS Sekcam. Awas Pak, nanti kalau mau pensiun, ya apa Pak? Pak, sekarang saya bikin kos-kosan kan, bikin rumah anak yatim. Nah gitu. Nah ini akhirat gitu loh. Mau mati kok. Nah, kalau masih muda-muda itu masih wajar lah bikin perusahaan, bikinan wajar lah. Umur swidak kan tinggal 3 tahun lek urusan Kanjeng Nabi kan. Ono malah sing gawe CV. Loh kok malah gawe CV. Jesus. Ya tapi nggak apa-apa, nggak dosa itu, nggak dosa. Cuman iso kepleset ngono wae. Yang pertama itu adalah hindari kesyirikan. Ini benar-benar kunci hidup itu di sini, Bu.
kuatnya umat Islam hidup di dunia tenang nyaman itu ada di sini tempatnya. Hati itu tenang, tentram itu di sini. Yang menyebabkan kita goncang itu karena kita menyekutukan Allah. Doa kepada Allah, meminta kepada Allah. Nah ini malah nang dukun. Meminta jangan kepada dukun, tidak boleh. Malah ngedekno acara. Ya, itu yang pertama, kesyirikan. Hati-hati dengan kemusyrikan. Dan orang tidak suka mendengarkan ini. Ceramah tentang syirik itu banyak yang nggak suka. Kalau nggak percaya buka surah Al-Baqarah itu. Ayat berapa itu? Mana? Dibuka tafsir Jalalainnya. Coba. Ini di surah Al-Baqarah Pak ya. Au kasaybim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'tu wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Ya. Jadi ciri-ciri orang kafir itu kalau dia mendapatkan peringatan ya, sebutan kafir gitu, disebut kafir, dia seperti hidup di dalam kegelapan. Kayak kita ini lagi tenang-tenangnya nonton TV, tiba-tiba PLN mati gitu. Perasaannya itu dibleki peteng perasaannya itu. Jadi kalau ada seorang mubalek, ada seorang ustadz, ada seorang tokoh mengatakan kalimat sebutan kafir, dia merasa diserang. Nah, itu namanya zikrul kufri. Yang kedua namanya zikrul wa'id. Kalau ada kalimat-kalimat yang berupa ancaman, itu dia merasa disamber beledek. Awas ya, lek syirik ya, gak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti nanti tidak akan pernah menikmati lezatnya surga. Pasti dia masuk neraka. Alah. Langsung lawan dia. Karena kalau ada kalimat ancaman, dia itu marah. Yang ketika dia mendapatkan pernyataan-pernyataan yang jelas, ya, hujah yang nyata, berupa apa? Peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia seperti kena kilatan beledek. Ini di Al-Quran begitu. Di Al-Quran seperti itu. Coba santri siapa yang bisa baca ini? Angkat tangan yang bisa baca. Yang perempuan angkat tangan yang bisa baca. Yang saya tampilkan perempuan aja biar perempuan senang baca kok. Yang perempuan angkat tangan. Siapa yang bisa baca? Wardah mana Wardah? Mana Wardah? Loh kok nggak ada? Hah? Wardah ada? Bisa nggak kamu baca ini? Ayo maju sini. Bisa nggak? Wardah bisa? Bisa? Ambilkan mic. Mana mic-nya? Rel. Wan. Ojo turuan, mic ini. Jangan redek. Ini contoh bahwa ada orang memang nggak suka mendengarkan kebenaran itu. Memang nggak seneng dia dengarkan kebenaran. Sini Wardah. Coba kamu baca itu yang nggak senang mendengarkan kebenaran menurut Al-Quran ini. Sini. Ngadep sana, nggak usah baca ini. Au kasaybim minas sama'i
Bismillahirrahmanirrahim. Au utawa mathaluhum utawi perumpamane alladzina kafaru iku kasoyibin kaya wong udanan deres ai ka ashabi matorin tegese pira-pira wong udanan deres wa asluhu utawi asline lafat soibun iku soywibun dan alap saking lafat soywibun min sobaya subu saking wazan sobaya subu. Terus minas samai Ayun zilu tegese den turunaken apa udan minas samai saking langit as-sahabi tegese mendung fihi ing dalam sahab ay sahabi tegese mendung. terus Fi dzulumatin ing dalam kepetengan fi dzulumat fihi Dulumatun utawi pira-pira kepetengan iku mutakatsifatun tegese tumpuk-tumpuk wa ra'dun lan bledek huwa utawi ra'dun iku al malaku malaikat al muwakkalu kang den pasrahake bihi kelawan malaikat apa sautuhu suarane malaikat wa barkun lan kilat lima anu sautihi tegese kilate cematine malaikat alat lama anu sautihi lama anu sautihi tegese kilate cematine malaikat alladzi kang yasjuruhu ngiring apa malaikat bihi kelawan alladzina kafaru iku sumun kopok ya ja'aluna podo gawe sapa alladzina kafaru ya terus ai asha bisaibi tegese pira-pira wong kang kudanan daras asabiahum ing pira-pira drijine alladzina kafaru ay ana milaha tegese pucuke drijine alladzina kafaru fi adanihim ing dalam pira-pira kupinge alladzina kafaru min ajali sawaiki saking pira-pira arahe bledek. Wis mandek kuno itu maksudnya apa coba, muradnya apa, jelaskan. Jadi perumpamaannya orang kafir itu diibaratkan seperti orang yang tertimpa hujan lebat. Turunnya hujan lebat itu dari langit yang gelap, maksudnya langit itu mendung. Terus jangan lihat sini, tidak boleh. Terus nah di dalam langit itu Allah itu menurunkan beledek di sini di dalam Al-Quran menggunakan kalimah warodun. Ada warodun, ada barkun, ya, ada rodun, ada barkun, ada dulumat, ada barkun, ada rodun. Nah, dulumat itu kegelapan, barkun itu, rodun itu adalah beledek, barkun itu adalah kilat. Nah, orang-orang kafir kalau mendengarkan kalimat sebutan kekafiran gitu ya, itu kayak hidup di dalam kegelapan. Ketika mendengarkan sebutan ancaman kamu akan dimasukkan neraka, dia itu marah seperti kena beledek. Ketika ada sebutan pernyataan-pernyataan ayat-ayat Allah tentang kebaikan dan kebenaran, dia itu seperti kena kilat. Makanya dia menutup telinganya. Takut apa kan? Takut mati. Dia takut mati. Itu perumpamaannya seperti itu. Makanya sekarang ini banyak orang tidak berani ngomongkan tentang kafir, tidak berani ngomong tentang syirik gitu itu. Karena dia pasti dilawan. Siapa yang melawan? Orang-orang yang memang tidak mau menerima kebenaran itu. Ya, gitu. Wis duduk. Lumayan. Didadak ngunai. Ya. Jadi nanti kamu harus bisa jelasin. Tapi ini harus disampaikan untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk menuduh orang kafir, agar kita tidak mencontoh orang kafir, agar kita tidak mencontoh orang musyrikin, biar gak seperti dia kita ini. Jadi orang lain yang merasa melakukan itu tidak usah tersinggung.
Karena kita sedang ngaji untuk diri sendiri. Itu yang pertama, Pak. Kalau ini aman, nah, kalau ini aman sudah, ini benar-benar aman sudah. Kita benar-benar kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hal yang kedua kita bisa kerjakan dengan baik. Apa itu? Falyamal amalan sholihan, melakukan amal yang soleh, sedekah, ya, berbuat baik dengan tetangga. Itu dasarnya lillah sudah. Dasarnya sudah lillah, bukan dasar yang lain. Seperti kan ada ceritanya kiai yang pernah dulu saya ceritakan, ada seorang kiai dipanggil oleh tetangganya, digoda oleh tetangganya, "Yai, jenengan beri kiai, lenggateng beri kiai." Kiai ini teko, lunggu, ditinggal nyingkri, gak ditemoni, gak apa, sampai kiai ini pulang. Besok lagi digoda lagi, "Yai, monggo ngopi yai." Teko maneh, dirgani kopinya, ternyata kopinya pahit, nggak ada gula, nggak panas, nggak hangat, dingin. Biarkan oleh kiai. Pulang kiai. Suatu saat datang lagi kiai, diundang lagi di acara. "Yai, monggo jenengan mungkin dungo yai, kula nggak ada acara." Sudah sampai di sana ternyata diserahkan orang lain. Kiai itu ternyata hanya digoda oleh tetangga. Suatu saat tetangga itu getun sama kiai, "Yai, jenengan itu saya goda tiap hari kok nggak marah kiai? Padahal waktu saya panggil ke sini, saya ajak jagongan, saya tinggal, sampean ya tenang saja, senyum malah, nggak masalah, nggak nyalakan saya kiai." Apa jawabannya kiai? "Loh aku lah gaun urusan mbek sampean dah." "Lu kan kula sih manggil." "Iya kan aku gak ada urusan nih, urusanku mbek Allah. Soalnya Allah merintah, no aku kudu apik nang tonggo. Mari wis, kon perkara gak apik mbek aku dudu urusanku." Nah itu enak kalau begitu. Nah itu lillah namanya. Kon gak apik mbek aku, kon kudu aku, lah urusanmu mbek Allah lah. Kan dosa-dosa kon, lah apa aku tersinggung? Aku malah seakan nang awakmu. Soalnya kon duit tambah duit dosa kudu aku. Aku malah seakan. Lho lah aku ngamuk lah keliru aku. Ini orang lillah. Saya ngajar ngaji juga begitu. Kamu diajar ngaji mau silakan, gak mau silakan, nurut silakan, gak nurut silakan. Emangnya gue pikirin. Ngono lah, cara ke Badri ngene gak paten. Maki kon gak ngeramat terus gak paten. Ngono iki cara Kiai Badri gitu. Guru saya kalau bilang ke saya, gak paten, gak dikeramat, gak paten, gak diregani, gak paten. Yang penting aku senang Allah, bare Allah tok ngoten. Niku Kiai Badri ngoten didikannya. Jadi memang gak peduli dah, yang penting ngajar. Mau jadi alumni balik lagi ke sini, mau hormat gak hormat, mau memberi hadiah gak beri hadiah, mau ingat gak ingat, gak urus. Yang penting aku mari ngajar ngaji. Yang penting ayat Allah sudah sampai, yang penting risalah sudah sampai, yang penting ilmu nahu sudah sampai, yang penting ilmu Al-Quran sudah sampai, selesai. Nah itu tukang tanggung jawabnya santri. Santri harus bagaimana, guru harus bagaimana. Sama dengan orang tua dengan anak. Anak harus hormat sama orang tua. Seperti apapun, tapi orang tua harus menghargai anak. Itu tanggung jawabnya masing-masing. Nah kalau itu sudah dilakukan, sudah lillah, amalia itu aman karena semua disandarkan kepada Allah. Kayak ngajar ngaji nih 2:30 ngaji. Ini tak sebut ini biar tahu aja, sebenarnya nggak diberitahukan nggak apa-apa. Nanti kan ngaji. Kemarin itu ngaji mulai zuhur sampai maghrib. Coba ngaji mulai zuhur Pak Hafid sampai maghrib. Tak tanya sama anak-anak itu gimana? Ya tetap seneng ya sing ngantuk-ngantuk mbek ndelosor-ndelosor, terutama istiqomah. Sing ngantukan itu siapa sing ngantukan? Memang istiqomah dia, istiqomah ngantuknya. Yang saya rasakan, ini yang saya rasakan ya Pak. Ini ngaji itu saya buat. Kita tidak butuh pengakuan bahwa oh ya di Adzikra itu sudah pinter baca kitab, bisa tafsir jalan, enggak.
Tapi yang saya pikirkan di benak saya yang paling dalam ini jujur aja saya sampaikan bahwa alhamdulillah anak-anak sudah mengerti maksud dan tujuan Al-Quran, ngerti dari tujuan kitab, ngerti maksudnya Al-Quran, dan ngerti cara membaca Al-Quran. Wis modal wis wani urip pisan. Hanya itu aja. Lain-lain itu bumbu-bumbu yang bukan nggak penting itu. Mau diregani, diakoni, mbek pemerintah, mbek tokoh, diregani apa nggak penting. Yang penting bahwa anak-anak pinter ngaji dan bisa menyelamatkan diri sendiri dunia dan akhiratnya, khususnya kepada keluarga dan bangsanya nanti. Itu aja. Wong yang tahu itu bukan manusia, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kalau kita jaga niat kita, amalia itu aman, nggak sedih, nggak diregani, nggak sedih, dipuji ya gak begitu mumbul-mumbul, gak gedindasi lah gitu. Itu hati-hati dengan syirik gitu. Niat harus dijaga, doa harus dijaga, patuh dan taat harus dijaga. Ini para jamaah rahmat Allah. Lalu kemudian yang kedua, fal ya'mal amalan solihan. Berbuatlah baik, lakukanlah amal perbuatan yang baik. Ini kemarin saya kedatangan tamu ahli, dia sekarang diterima sebagai tokoh muda di Jakarta. Diskusi di sini sama anak-anak ini. Kata amila, ain mim lam, amalan ini itu hurufnya sama dengan alim. Sama dengan lama'a, sama lam mim ain, dibalik ain mim lam, terus lamnya di tengah, ain lam mim, alim, orang yang mengetahui, amalan, melakukan, lama'a, sinar. Coba, yang satu alim, yang satu amal, yang satu lama, lamnya dibalik di depan, lamnya ditaruh di tengah, lamnya ditaruh di terakhir, tapi hurufnya sama, ain, lam, mim. Kalau ainnya di depan, alim, ya, alim. Mimnya di tengah, lamnya di belakang, amal. Lamnya di depan, mimnya di tengah, lama. Orang alim yang mengerjakan perbuatan keilmuannya itu akan bersinar hidupnya. Al-Quran menggunakan tiga-tiganya ini. Amal, alim, amal, bersinar. Orang yang amal berdasarkan ilmu akan bersinar. Ilmunya apa? Ilmu yang paling tinggi, ilmu tauhid. Maka tugas Nabi Muhammad SAW wa yuzakkihim, membersihkan tauhid dari kesyirikan. Tugas Nabi yang paling utama adalah wa yuzakkihim, membersihkan tauhid dari kesyirikan. Apa perbuatan amal itu? Bapak Ibu yang saya hormati, apa perbuatan amal itu? Ada orang berbuat baik tapi gak percaya sama Allah, sodakonya lancar, suka memberi, suka dengan tetangga baik. Gimana itu? Ya sirna, gak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, itu kan api. Ya apa Allah kok gak adil? Ngelakoni api kok gak diterima? Coba, ada orang kaya beramal, ya, suka memberi kepada tetangga, suka membangun ini, suka ini dan seterusnya, semua orang dibaik. Baik gak itu? Diterima enggak? Kok gak berani ngomong? Diterima enggak? Enggak diterima. Nah itu lasar. Ya enggak diterima. Loh kok gitu? Ini kan mulai kita kaku nggak ngomong nggak diterima itu, kaku nggak? Ada orang baik
dengan tetangga baik, tapi nggak percaya sama Allah, diterima nggak amalnya? Lo harus tegas, diterima nggak amalnya? Fir'aun itu baik nggak sama Nabi Musa? Loh, siapa yang merawat Nabi Musa mulai kecil? Siapa yang menyelamatkan Nabi Musa mulai kecil? Siapa yang dulang Nabi Musa? Siapa yang gendong Nabi Musa? Siapa yang merawat Nabi Musa? Apakah, pertanyaannya, apakah perbuatan Fir'aun yang baik itu menghalangi Nabi Musa untuk menegakkan kebenaran tauhid? Tidak. Karena kebenaran hakiki itu adalah ilmu tauhid. Harta ini miliknya siapa? Allah. Dunia miliknya Allah. Lah dia berbuat baik menggunakan uangnya siapa? Allah. Dia diciptakan oleh siapa? Allah. Lah dia kok gak percaya sama Allah, terus dianggap baik ya apa? Hartanya Allah. Umur yang diberikan, kesehatan dari Allah. Terus dia berbuat baik kepada tetangganya, gak percaya sama Allah. Baik gak itu? Ada orang punya uang, misalnya uang saya menggunakan uangnya Pak Hafid. Uangnya Pak Hafid ada di saya, tak bagi-bagikan ke tetangga-tetangga. Uangnya Pak Hafid. Saya tidak ngakui kalau itu uangnya Pak Hafid. Suatu saat ketemu, wapi di bawah duit Pak Hafid sini kayak non. Kira-kira baik nggak itu? Nggak baik. Loh, kita ini dari Allah kok gak ngakui Allah gimana? Wong menciptakan Allah, yang membuat bumi langit ini semuanya Allah, kok dianggap baik dia berbuat sesuatu? Kalau tidak percaya sama, berarti fondasi kebaikan dari apa? Dari ketauhidan, yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini didengarkan tidak enak memang. Nah, bagaimana kalau kita sholat? Sudah, ini dikencengi ya Pak, dikencengi ya, ngajinya dikencengi ya. Kita ini sholat tekun ibadah, tapi selalu ingin dipuji, baik nggak? Diterima nggak sholatnya? Ngajar ngaji terus, ngeluh kalau nggak dapat uang, gimana? Kira-kira diterima nggak? Ayo, ini berat ini. Lek di pretel-pretelin ngono, iku nyinggung sapa? Enggak nyinggung siapa-siapa, kita ngaji nyinggung diri sendiri ini. Ini berat ngaji kayak gini karena ngantem diri saya sendiri ini. Iya toh? Lo ngomong gini ini kan ngantem diri sendiri. Awas hati-hati, jangan bikin dipuji. Saya ngomong kudu ojo karena dipuji. Awas hati-hati, itu berat itu. Saya punya teman, apa kok gak ngaji ngono? Wah aku gak wani, aku sih ngelakoni ngono ya. Nah, biar kita nggak ngelakoni, minimal wani ngomong sih lah, minimal wani ngomong gitu. Itu para jamaah rahmatnya Allah. Jadi syarat ketemu dengan rahmatnya Allah, syarat ingin bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, syarat mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, syaratnya cuma dua, jangan syirik. Yang kedua berbuat baik. Aku percaya be Allah wis, tapi meneng ae gak tau nglakoni apa-apa ya enggak diterima. Cuma enggak berbuat apa-apa ya. Harus berbuat. Ini para jamaah rahmat Allah. Di ayat-ayat yang lain selalu digandengkan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu amilus sholihat. Selalu amal soleh bergandeng dengan iman. Enggak boleh dipisah ini. Amal soleh harus iman, iman harus amal soleh. Orang beriman tidak boleh pasif, harus aktif. Berbuat terus, jangan berhenti. Berbuat terus, jangan berhenti. Tidak usah khawatir gagal. Tidak khawatir, tidak usah khawatir dengan kegagalan. Pemimpin yang baik bukan pemimpin yang tidak pernah gagal. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bangkit setelah gagal. Nah, itu pemimpin yang baik seperti itu. Kan ngoten nggih Bu? Nah, jadi jangan takut dengan kegagalan. Kita selalu berbuat. Nah, seperti apa jenis amal ibadah yang bagus? Amal soleh yang dimaksud itu apa saja? Satu, kemarin sudah saya jelaskan, berbuat baik kepada orang
tua. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada orang tua. Tidak bisa ditawar ini. Ridallah fi ridha walidain wa syutullah fi sukhtil walidain. Nomor 1, berbuat baik kepada kedua orang tua. Apalagi berbuat baik kepada saudara. Jangan hanya berbuat baik sama temannya, tapi dengan saudaranya nggak baik. Mbek dulure rebutan warisan, mbek koncone bagi duit. Mbek dulure rebutan warisan. Salate tekun. Adzan Allahu Akbar, langsung ambil wudu. Tapi gegeran warisan, nggak cocok. Nggak cocok itu. Ini amal soleh. Sudah ilmu lapangan, ilmu terapan ini. Bukti dari keimanan sudah. Jadi bukti dari keimanan, orang yang tidak syirik itu harus baik sama orang tua. Kenapa? Sebab karena kita tidak mungkin ada tanpa orang tua. Dan yang menemani kita masa kecil siapa? Saudara kita. Teman pertama dalam rumah tangga itu siapa? Adik kita. Teman tidur pertama kali siapa? Adik kita. Mandi bareng di bak satu siapa? Adik kakak kita. Yang disuapi oleh ibu pertama kali siapa? Kakak dan adik kita. Maka kita harus berbuat baik dengan saudara, dengan kakak, dengan adik, kakak ipar termasuk harus baik. Saya kadang-kadang agak keras itu. Jadi kita tidak boleh alasan apapun tidak hormat kepada saudara. Perkara saudara itu beda, ya sudah, yang penting kita hormati. Dari koridornya menghormati. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Terus berbuat baik sama siapa lagi? Sama tetangga, sama orang miskin, sama anak yatim, sama tetangga. Itu harus berbuat baik. Sama karyawan. Nah ini, hati-hati dengan karyawan itu. Kita ini bisa bekerja karena ada karyawan, Pak, kan gitu. Kita kan jadi bos, dipanggil bos karena ada karyawan. Kita dipanggil bos karena ada sopir. Legana sopir. Ada mobil khusus dibuat, dibeli hanya oleh orang yang punya sopir, dan tidak pantas kalau mobil itu dibeli bagi orang yang nggak punya sopir. Ada mobil khusus. Bahaya kalau dibeli oleh orang yang nggak punya sopir, karena mobil itu kalau disupiri oleh pemiliknya pasti pemiliknya dianggap sopir. Mobil apa itu? Velfire, mobil Alphard, itu tidak boleh disetir orang lain. Teman saya ini nyopir sendiri, keluar, Pak silakan parkir, ini dianggap sopir karena mobil itu dirancang memang ada sopirnya. Nah, tapi kalau Lamborghini, ya, Ferrari itu disetting penyopirnya adalah pemiliknya, nggak mungkin sopir karena kursinya cuma 2. Yang sebelah kiri siapa? Navigator dia. Pembantunya sebelah kiri. Ada sopir yang memang, ada mobil yang memang dirancang sopirnya itu harus pemiliknya. Nah kalau yang lain itu boleh sopir, boleh teman, boleh anak. Xenia, Avanza, itu Toyota, tidak apa-apa itu. Nah, awas, hati-hati kalau bapak beli Alphard ya, harus punya sopir. Tanpa sopir turun derajat jadi sopir itu. Maka kita harus berbuat baik dengan orang bawah. Sopir kita, pembantu kita harus berbuat baik. Iki lek diomongno nang pembantu kok pembantu, oh kon kudu apik nang aku juragan. Loh ya kon kudu apik pisan ngawur ae. Enggak terus juragane tok kon apik. Resiko punya pembantu rumah tangga itu tidak gampang loh. Kalau salah memanage keluarga kita ini bisa jelek namanya di luar. Kalau pembantunya nggak pandai menjaga lisan. Makanya ada tanggung jawab pembantu itu agar dia juga menjaga lisan dan menjaga kehormatan juragannya. Juragannya juga menjaga kehormatan. Nah, itu amal soleh namanya. Amal soleh itu di situ. Nggak mudah itu. Apalagi sudah berkeluarga, hati-hati.
harus baik sama mertua. Jangan kalau kepada orang tua ngasih 1 juta sama mertua 500, tidak boleh. Kalau ngasih sama mertua 1 juta, orang tua 1 juta, orang tua 10 juta, mertua sama itu. Derajatnya sudah sama orang tua dengan mertua ini. Ya karena melo ibumu kono wis. Ngono iku apa ya? Melo ibumu kono itu kan ada ya, perempuan yang ngomong sama suaminya kan melo ibumu kono. Sing suami juga bilang gitu sama istrinya. Wis melo bapakmu kono gitu. Tidak boleh, kita harus berbuat baik sama mertua. Ukurannya Islam itu keimanan kita kuat kepada Allah lillah itu setelah praktek di lapangan. Lihat aja perilakunya dia. Baik enggak sama tetangga? Tapi orang yang baik sama tetangga, sama teman, sama sahabat, sama saudara, bukan ukuran satu-satunya kalau dia tidak beriman kepada Allah. Jadi dua ini seperti rel kereta api. Nggak boleh relnya satu ambles, harus dua, on the track, dua rel, double track dia, dua rel. Yang satu amal soleh, yang satu adalah tauhid. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wali santri jangan niat kos di pondok. Iku kos kono kan enak. Kos-kosannya gak bayar. Salah niat. Nah, sing kiai ini juga boleh, gak boleh begitu, sama, gak boleh salah niat juga. Nah, kayak tunggangan pondok pesantren gak boleh. Nah, pokoknya gak boleh salah niat. Niatnya dijaga, doa kita dijaga, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali santri yang hadir pada kesempatan ini, alhamdulillah saya umumkan sebelum saya akhiri, pondok pesantren ini sudah saya canangkan sebagai pondok pesantren kader. Pondok pesantren kader. Semua ilmu yang diajarkan di sini sekarang ini langsung dipraktekkan, langsung praktek. Yang putra hampir sudah 7 apa 6 anak sudah jadi khotib di masjid ini. Coba yang jadi khotib maju, yang sudah jadi khotib maju sini. Yang pernah jadi khotib, tak tunjukkan ini. Nah, ini sudah jadi khotib. Jadi nanti kalau pulang, bapak tidak usah ragu, kon khutbah, tidak usah ragu, bisa, sudah bisa. Yang jadi khotib maju, yang jadi khotib, sini. Nah, ini yang sudah jadi khotib. Nah, itu kemarin Fahmi yang terakhir. Alhamdulillah khutbah tanpa teks. Nah, ini sudah jadi khotib. Yang lain menyusul, minggu depan itu sudah ada khotibnya, terus begitu. Pokoknya terus urut. Nah, imam sholat subuh, imam sholat isya, sholat maghrib, sekarang santri. Tapi ini hukumannya berat. Salah kalimat satu itu hukumannya berat. Baca harokat salah, ndelosor. Jadi kalau mau undang, bapak kalau mau undang khutbah, saya dikritik, itu yang khutbah kok anak-anak kecil. Oh, ini generasi, regenerasi, harus regenerasi, jangan yang tua-tua terus, regenerasi sekarang ini. Saya dikritik jamaah enggak ngereken saya, yang penting anak-anak saya jadi khotib, biar aja sudah. Ya, ini khotib dan insya Allah calon penceramah semua. Ya, minggu depan insya Allah Uyun yang jadi khotib. Ya silakan duduk. Nah, khotibnya sudah banyak ini. Berapa minggu sudah itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minggu sudah. Yang lain antri. Nah, yang antri itu untuk jadi khotib itu, waduh berat itu, harus hafal dulu karena tidak boleh pakai teks ngomongnya. Kemarin Fahmi itu hampir saja Fahmi kalah tinggi dengan podiumnya. Hampir saja. Tapi ternyata Fahmi lebih tinggi intonasinya sehingga enak didengar. Ya ada 1-2 salah yang membuat saya agak mengingatkan, itu adalah langgamnya masih langgam mana itu desanya jenengan apa deh? Tegal Wero, masih gaya ini Tegal ke Arab.
tapi intonasi bagus. Nah ini saya sudah jadikan pondok kader. Kenapa kalau yang tampil Ahad pagi kok hanya perempuan? Karena perempuan tempat tampilnya susah. Kalau laki-laki ceramah bisa, ya. Terus khutbah bisa, ngimami subuh, zuhur, asar, maghrib bisa. Kalau perempuan nggak ada kesempatan, maka kesempatannya Ahad pagi. Ini latihan mental. Latihan mental. Pak Hafid, di sini ada anak yang apa? Kalau pendiam itu apa namanya? Namanya pendiam itu apa? Introvert ya. Saya punya anak pendiam, saya ingin nyerocos, kepingin ngomong. Mana Rosi? Mana Rosi? Rosi mana? Nah, itu diem nggak pernah ngomong, tapi sekali semik itu gak dicegah gak mandek. Terus kalau saya, siapa yang mau bertanya angkat tangan, itu padahal belum ada pertanyaan sudah angkat tangan duluan. Itu yang perempuan itu. Jadi pondok ini sudah saya jadikan pondok kader, alhamdulillah. Nah, ya, saya punya anak yang kemarin bebel, sekarang bagus, Reza namanya. Ibunya hadir nggak? Oh bagus sekarang Reza itu. Nah itu mudah-mudahan itu. Bebel itu bukan nakal, bebel itu lek ngaji santai gak ngereken nang gurune ujian. Iso gak iso gampang wis. Emangnya dipikirin niru aku deh. Emangnya sekarang pinter itu. Nah, Reza sekarang pinter Bu. Jadi tolong dijaga, jangan dimanja, dijaga. Pinter semua yang perempuan-perempuan sekarang mengalahkan laki-laki karena perempuan jam 2:30 sudah bangun, laki-lakinya baru 3:30. Kalah 1 jam. Takmirnya dibangunkan perempuan. Ya. Saya kira demikian dan alhamdulillah sudah ada yang hafal tafsir Jalalain, sudah buktinya tadi ada yang Fathul Qorib, ada yang Fathul Mu'in, mudah-mudahan yang akan datang. Tinggal 1 tab lagi Pak Hafid, insya Allah dalam bulan Ramadan nanti kita mulai mengkaji tentang kitab hadis. Ya, ini Al-Quran sudah, fikih sudah, insya Allah mulai mengaji kitab hadis. Kalau kitab hadis sudah, Al-Quran sudah, mulai kita mengaji, tingkatkan lagi ngaji ke balaghah. Nah itu, terus bertingkat. Saya kira demikian dari saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga anak-anak santri yang ada di pondok pesantren Adz-Dzikra ini senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, saya dikritik oleh jamaah ini. Ibunya Adam ada enggak ya? Kok umiknya enggak didoakan kalau di jamaah? Nyonya saya sudah sakit kurang lebih 2 bulan. Dan dia berbaring di kamar itu sudah tidak keluar-keluar sama sekali di kamar 2 bulan. Tidur terlentang nggak bisa, harus duduk pun harus tegak begini. Kalau gini tidak bisa, gini tidak bisa. Itu 2 bulan. Nah, ya, berdiri lama tidak boleh. Jadi harus duduk terus. Ngomong banyak nggak boleh, harus pelan. Nah, alhamdulillah sekarang sudah 80%, lumayan kesehatannya. Saya mohon doa mudah-mudahan sehat. Baru ingat saya karena diingatkan ibunya Adam ini. Ibunya Adam insya Allah yang ingat. Iya Bu ya. Yang ingatkan saya jenengan ya. Kirim Fatihah mudah-mudahan nyonya saya diberi sehat dan alhamdulillah tidak mengganggu proses belajar mengajar. Dan anak-anak nggak terasa kalau uminya sakit 2 bulan, tidak terasa itu. Dia tahu tapi tidak ada perasaan terganggu. Bahkan hampir saja nyonya itu kepundut, nyawanya hampir hilang itu di sini nih, di depan masjid ini, di depan anak santri itu, nyawanya sudah di tenggorokan itu. Kita cari oksigen dalam keadaan cepat sekali itu. Alhamdulillah teratasi. Nah, jadi nggak jadi kepundut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberi kekuatan menemani anak-anak, santri-santri semuanya. Istri saya semakin cinta sama santri karena santri ini semakin pinter-pinter dan menyenangkan. Santri sekarang luar biasa menyenangkan itu ya. Nah, kecuali yang tepuk tangan itu, kecuali yang tepuk tangan.
Biridhaillah, saya mohon doanya, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Baca Fatihah 3 kali ya. Biridhaillah syafaat Rasulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang terakhir, alhamdulillah tanah utara pondok sudah bisa saya beli dan sudah saya bebaskan dan alhamdulillah lunas. Mudah-mudahan bisa dibangun untuk kepentingan asrama putri nanti atau sekolah. Nah, mudah-mudahan ini bagian dari keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.